Apa yang terjadi? Aku seharusnya tidak mengejar ketinggalan. Saya menabrak babi dan saya adalah orang pertama yang melintasi zaman kuno dan modern. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti aku salah lihat. Aku, seorang master chef cantik, malah berubah menjadi anak gendut 200 kilogram. Permaisuri. Paduka, akhirnya Paduka sadar. Permaisuri, aku malah berubah menjadi orang yang berada di bawah 1 orang. Dan di atas 10.000 orang. Tapi kondisi hidup ini benar-benar mengkhawatirkan. Paduka sudah 3 hari tidak makan, cepat makanlah. Ini makanan untuk manusia? Ini hidangan favorit Paduka sehari-hari. Di sini ada dapur tidak? Aku mau masak sendiri. Paduka, lebih baik kita kembali, kalau ketahuan. Bisa kena 3 hukuman. Tidak apa-apa. Aku ini permaisuri, siapa yang berani menghukumku? Tapi Paduka... Paduka lupa, Paduka sudah debuan ku istana Dinjin? Itu kamu bantu aku jaga dulu. Kamu siapa? Tahukah kamu? Pelanggar jam malam. Harus dihukum cambuk sampai mati. Kakak, aku cuma dayang kecil, lapar dan ngidam. Jadi aku ke dapur istana cari makanan. Tidak perlu melaporkanku, kan? Bubur ini, kamu yang buat? Iya. Kamu mau minum buburku? Berapa mangkok pun ada, sampai kenyang. Tidak usah repot, aku makan cuma 3 suap. Dari mana datangnya cowok ganteng ini? Persis sesuai selera kecantikanku. Perempuan ini tersenyum begitu jahat. Jangan-jangan dia meracuni? Kamu cicip dulu. Tahu juga prinsip ladies first, sungguh gentleman. Tuan, kamu 1 suap, aku 1 suap, ini. Terlalu mesra, kan? Lagi pula, kita baru pertama kali bertemu. Buka mulut. Kamu habiskan semuanya, tidak menyisakan sedikit pun untukku? Jangan-jangan kamu mau minum lagi? Bukannya katamu cuma 3 suap? Jangan bergerak. Apa yang harus kusembunyikan? Kakak, kenapa marah? Cuma masak saja. Ini bukan membunuh atau membakar, tidak perlu segitunya. Gadis gemuk ini, cukup setia kawan. Laki-laki dan perempuan sendirian dalam satu ruangan, menurutku kalian tidak bermoral. Hormat. Di sini. Tidak ada urusan. Pergi patroli di tempat lain. Baik. Bro. Mereka langsung ketakutan begitu melihatmu, seperti tikus melihat kucing. Langsung ciut nyalinya. Jangan-jangan kamu ini kaisar. Kamu. Jangan-jangan kamu Kasim kecil di samping kaisar? Benar, aku memang Kasim kecil di samping kaisar. Namaku Bayu. Kamu benar-benar Kasim? Padahal tampan sempurna. Pria tampan luar biasa. Sayang sekali, ya ampun. Hei, kamu lihat kemana? Maaf, maaf. Aku tidak akan memandangmu dengan sebelah mata.
hanya karena kamu Kasim. Gadis gemuk, kamu dari istana mana? Aku dari Istana Lengning. Aku pelayan kecil di samping permaisuri, namaku Hihua. Kak Bayu, untuk membalas kebaikanmu menyelamatkanku, aku akan membuatkanmu semangkuk bubur lagi. Bekerja di samping kaisar yang kejam pasti tidak mudah. Sifatnya buruk, pasti kamu banyak menderita. Dengar dari siapa? Tidak perlu dengar, permaisuri kami langsung dimasukkan ke istana terasing pada hari pernikahan. Sungguh tidak punya hati. Pengangkatan Nyonya Su sebagai permaisuri adalah keinginan Ibu Suri. Kaisar hanya tidak ingin menjadi boneka yang dikendalikan orang. Bagaimana kamu tahu? Kamu ini cacing dalam perut kaisar? Aku. Ah, sudahlah, ini bukan urusan kita. Kita cukup makan enak dan minum enak, urusan kaisar dan permaisuri. Biar mereka pikirkan sendiri. Kamu masih terlalu kurus, makan lebih banyak. Ibuku bilang, kalau kenyang tidak akan rindu rumah. Omong-omong, lain kali aku masih bisa makan masakanmu? Boleh saja, aku tinggal di istana dingin, tunggu sampai kamu lapar. Datang ke tembok belakang istana dingin, tirukan suara anjing 3 kali, malam nanti. Aku akan ke sini, buatkanmu makanan enak. Bersumpah dengan tepuk tangan. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa lain waktu, lemak di pinggang langsung hilang. Aku mau garis perut dan garis V. Nyang, cepat istirahat, makan sikut babi. Bawa pergi, berat badan sendiri saja tidak bisa dikendalikan. Bagaimana bisa mengendalikan hidup sendiri? Tahu Hua, sebenarnya siapa yang mengirimku ke istana? Ayahku. Dia tidak punya hati, menjual anak perempuan untuk kehormatan. Tidak. Nyang yang bersikeras ingin menikahi kaisar. Jenderal besar sama sekali tidak setuju. Apa? Dulu Ibu Suri bilang, asalkan jenderal besar menyerahkan tanda komando, Nyang akan dinobatkan sebagai permaisuri. Nyang yang memaksa dengan 3 ancaman, jenderal besar akhirnya terpaksa mengabolkan keinginan Nyang. Nyang, kenapa? Tidak apa-apa, hanya hatiku agak sakit, jadi aku yang memaksa ayah. Menggunakan harta keluarga untuk menukarkanku dengan pernikahan tanpa suami yang tertutup rapat. Kaisar dan Ibu Suri yang brengsek ini sudah dapat keuntungan, tapi tidak melakukan kewajiban. Nyang, lebih baik cepat makan sikut babi. Jangan sampai jenderal besar pergi lagi. Makan? Tidak mungkin lagi, tujuan terpenting saat ini adalah diet. Permaisuri brengsek ini, siapa saja boleh jadi. Aku harus cepat-cepat kabur dari istana. Kamu tertawa apa? Hamba merasa senang, kaisar sudah lama tidak. Tertawa seperti ini, pasti ada kabar baik. Zen menemukan seseorang yang menarik. Permaisuri Guifei datang. Bertemu kaisar. Kaisar, kemarin malam pergi kemana? Chen Kie tidak melihat kaisar. Sangat khawatir. Tidak kemana-mana, hanya jalan-jalan. Kaisar, sudah beberapa hari tidak makan. Chen Kie khusus memerintahkan dapur kecil untuk menyiapkan makanan. Chen Kie menemani kaisar makan. Tidak perlu. Zen tidak lapar, kalau tidak ada urusan, pulang saja dulu. Baik, Nyang, empinailah. masakan yang layak pun tidak bisa dibuat. Untuk apa kalian dipertahankan? Niang. Perintahkan, terus cari, Bengkong tidak percaya. Di dunia ini tidak ada makanan yang bisa membuat kaisar mau makan. Nyonya, aku dengar. Ratu terlihat tak berbahaya.
berani mengirim dayang kecil untuk menggoda kaisar. Shike, percayalah, wakili aku. Berikan pelajaran yang keras padanya. Kau pelayan hina yang menggoda kaisar, kan? Aku tidak. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Masih berani membantah? Hari ini aku akan menghukummu atas nama nyonyaku. Berhenti! Bodoh. Sapi. Serbuk. Gempuran Gunung Tai. Aku pukul. Ada orang datang. Cepat bawa perempuan gila ini pergi. Nyonya, Anda baik-baik saja? Baik, aku baik-baik saja. Berani memukul orangku? Kau cari mati. Susi, berani sekali kau memperlakukanku seperti ini. Nayonya gue fake kami. Tidak akan membiarkanmu. Pulang dan beritahu nyonyamu, berani datang lagi ke tempatku. Mengganggu orangku, hati-hati aku akan memuntir. Cepat pergi. Pergi. Nyonya, demi nyawa hina hamba, menyinggung Nyonya Gui Fei. Sangat tidak sepadan. Aku tak mau kau merendahkan dirimu sendiri. Semua manusia dilahirkan setara. Hanya saja dunia ini adalah hukum rimba. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Sial, lupa tukar kode rahasia dengannya. Raja sebuah negara meniru anjing, tidak pantas sama sekali. Tahu Hua, kita punya orang di dekat Kaisar Anjing. Seorang Kasim yang disayang. Kaisar anjing. Nanti dia memberi sinyal, aku akan pergi ke dapur istana malam ini. Akan kumasak beberapa hidangan lezat untukmu, menyegarkan badan. Guk. Guk guk. Lihat, ini dia. Bayu, sampai jumpa malam nanti. Mengejutkanku, kenapa sembunyi-sembunyi? Bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu? Kenapa tidak menyalakan lampu? Takut ketahuan orang. Dan juga tiada. Aku ingin memberimu kejutan. Makanan manis bisa memproduksi dopamin. Dopa apa? Maksudku, makanan manis bisa memperbaiki suasana hati. Kalau sekarang ditambah sedikit anggur, pasti lebih nikmat. Enak sekali. Bukannya kamu bilang makan tidak boleh lebih dari 3 suap? Itu aturan yang dibuat ibuku untukku. Aturan apa ini? Ayahku meninggal muda. Sejak kecil, ibuku sendirian mengurus usaha keluarga. Dan membesarkanku sebagai penerus keluarga. Ibu Ratu. Apa yang pernah diajarkan Ibu Ratu padamu? Saat makan, meski menyukai suatu hidangan. Jangan lebih dari 3 suap, jangan biarkan orang lain menebak. Pikiranmu atau manisan pun bisa menjadi racun. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Hamba akan pergi menghukum diri dengan berlutut. Lama-kelamaan. Aku menderita anoreksia. Tidak masuk akal, ibu tiri yang kejam macam apa ini? Apa keluargamu? Punya tahta kerajaan yang harus diwariskan? Bayu, hidup ini singkat, ada suka dan duka. Meski kita baru kenal 2 malam, aku sungguh berharap. Setiap harimu penuh kebahagiaan. Makanlah terus, pelan-pelan. Aneh sekali, makanan manis ini. Kok semakin manis? Menghadap Kaisar. Bagaimana Kaisar hari ini punya waktu untuk memanggil hamba? Zian, kamu adalah keponakan janda permaisuri, secara keluarga. Kamu harus memanggilku kakak sepupu. Ya, kakak sepupu. Tapi meski kamu punya kasih sayang, tidak seharusnya melanggar kewibawaan permaisuri.
Apa maksud Kaisar? Bagaimana mungkin hamba tidak hormat? Paduka Permaisuri. Kamu tidak berani bersikap semena-mena dengan kekuasaanmu untuk mengganggu orang-orang di Istana Condeng. Siapa yang memfitnah hamba? Hamba tidak bersalah. Mohon Kaisar melihat dengan jelas. Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu dan orang-orangmu dilarang mendatangi Istana Condeng untuk membuat masalah. Kaisar. Ingat, dia tetaplah permaisuriku. Paduka. 11 kue, apa yang kubutuhkan sudah siap. Sudah siap Paduka, ini adalah obat cinta, asal Kaisar meminumnya. Pasti akan jatuh cinta pada Paduka. Kali ini, aku benar-benar akan menjadi wanita Kaisar. Seliryi, menghadap menyampaikan salam. Waktu itu di ruang belajar, teguran kakak sepupu benar. Yaner tahu salah, beberapa hari lalu, keluarga mengirimkan anggur Songhua yang sangat baik. Yaner ingin minum bersama sepupu, sekaligus meminta bimbingan dari sepupu lagi. Letakkan saja. Hari ini aku ada urusan penting, kamu pulang dan istirahatlah lebih awal. Tidak perlu menungguku. Sepupu, anggur ini baik untuk kesehatan dan memperpanjang umur, ini adalah ungkapan hati Yaner. Setidaknya minum 1 gelas lah. Aku tidak ingin mengulanginya. Baik, Yaner pamit. Sekelompok wanita yang berusaha mendekatiku. Hanya untuk berebut kekuasaan. Anggur ini memang enak. Kenapa orang zaman dulu tidur begitu awal? Sendirian benar-benar membosankan. Bayu, kamu datang. Ini adalah kebenaran. Kenapa kamu datang? Kalau ketahuan bisa dihukum. Harus cari kesempatan yang tepat untuk memberitahukan identitas asliku. Tidak apa, aku sekarang adalah orang kepercayaan Kaisar. Ngomong-ngomong, Nyonya sudah tidur? Nyonya, sudah tidur, sudah tidur. Kamu punya anggur? Sudah lama aku tidak minum, malam ini kita minum sampai mabuk. Ada cerita menarik di sekitar Kaisar brengsek itu? Ceritakan padaku. Sebenarnya, di sekitar Kaisar brengsek itu. Kenapa hari ini terasa sangat panas? Semakin minum semakin panas. Jangan-jangan anggurmu ada masalah? Anggur ini? Dari Selirye? Jangan-jangan aku lengah? Kamu kan Kasim, bukan laki-laki. Bagaimana kita bisa bersama? Tidak mungkin hanya makan bersama. Siapa bilang aku bukan laki-laki? Mabuk memang merusak akal. Kamu ternyata Kasim palsu. Apa? Sial, kita berdua berzina, kalau ketahuan. Bisa dihukum mati. Berzina? Kamu habis tidur, tidak mau bertanggung jawab? Bukan. Bayu, aku ingin jujur padamu. Aku sebenarnya adalah permaisuri. Kamu permaisuri? Maaf Bayu, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku sudah siap melarikan diri dari istana. Setelah aku stabil di luar, aku akan bertanggung jawab padamu. Dia ternyata wanita yang memaksaku menikahinya dengan tipu daya. Aku kira dia berbeda dari yang lain. Permaisuri sangat mulia dan berharga. Berhubungan diam-diam dengan Bayu sangat tidak pantas. Mulai sekarang, kita tidak akan bertemu lagi. Apa yang terjadi? Kenapa dia marah? Tau Hua. Siapkan tinta. Baik, permaisuri. Aku ingin diet.
Hahaha. Aku ingin kurus. Paduka, masakan ini masih dari Tauhua. Dikirim ke dapur istana. Aku salah, jangan marah ya. Aku dari Istana Lengning, namaku Hihua. Jika tidak bisa hidup bebas sesuai keinginan, apa bedanya dengan mayat hidup? Hidup ini singkat. Suka duka berimbang, meski kita baru kenal 2 malam. Tapi aku sungguh berharap kau bahagia setiap hari. Permaisuri sangat cantik. Tauhua, bahan makanan yang kusuruh beli. Sudah siap? Permaisuri, kenapa menyiapkan begitu banyak bahan sekaligus? Nanti bisa basi. Kesempatan kita jadi kaya akan datang. Permaisuri ingin. Aku ingin jual makanan diet, dapat modal buka restoran di luar istana. Masalah terbesar wanita di harem. Bagaimana menjaga bentuk tubuh? Aku memang ingin kurus, tapi tidak boleh merusak lambung. Merusak kesehatan. Tapi juga ingin menikmati makanan enak. Porsinya banyak, tapi jika tidak enak dimakan, aku akan kembalikan. Permaisuri bisa kurus karena ini, lapor Permaisuri. Aku lihat sendiri, kurusnya sampai seperti orang lain. Kesuksesan dietku adalah iklan terbaik kita. Jangan berdesakan, antri yang rapi. Hanya 10 porsi per hari, pesan sehari sebelumnya, siapa cepat dapat. Permaisuri, ini kubeli dengan harga tinggi dari yang lain. Tidak akan ketahuan si gendut itu. Barang-barang ini, 1 kotak 10 tael perak. Si gendut itu malah batasi pembelian, istana lain. Harus beli dengan harga lebih mahal, bahannya terlihat biasa. Tapi bumbunya sangat enak, entah dari mana. Dia dapat resepnya, bumbunya enak. Kalau begitu, kita beri dia bumbu tambahan. Jangan saya siakan, bersihkan dan beri makan anjing. Ya? Kakak Tauhua, aku terlambat. Makanan hari ini, semua disimpan untukmu. Terima kasih, Kakak Tauhua. Oh ya, nyonyaku menyuruhku langsung memesan makanan untuk sebulan. Mendapatkan nomor setiap hari terlalu sulit. Ini mungkin melanggar aturan. Begini saja, aku akan kembali dan berdiskusi dengan nyonyaku. Jika dia setuju, aku pasti akan membantumu. Terima kasih, kakak. Tempat sial seperti istana dingin, kamu berani datang. Tidak takut nyonyamu ikut sial? Kakak Tauhua, aku pergi dulu. Makanan hari ini. Nyonyaku tidak mau. Anjing Hila dari mana? Gigit orang seenaknya. Lucu sekali. Yang di dalam kamar itu benar-benar menganggap diri sebagai nyonya. Aku bertahu kamu, Hermione, pasti akan menjadi milik nyonyaku. Kalian lebih baik tahu diri. Bertingkahlah baik-baik, jangan berpikir untuk melakukan hal kotor. Nyonya Permaisuri kami bilang, penghuni harem harus menjadikan hemat sebagai kebajikan. Kalian berdua, bantu adik Tauhua makan. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan. Jangan bergerak. Dasar perempuan hina, berani menggejekku. Nyonyaku tidak akan membiarkanmu pergi, anjing. Masih berani bicara kasar? Sepertinya harus membuatmu makan dengan posisi tengkurap.
kumpul 2.000 tael. Setelah 5.000 tael, aku akan bawa Tau Hua kabur. Tau Hua, kamu tidak apa-apa? Kamu menderita. Siapa yang menyakitimu? Aku pasti akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Lagi-lagi kamu, perempuan jahat. Kamu siapa? Aku kakaknya Tau Hua. Juga Yamaraja yang akan mengantarmu ke liang kubur. Kamu pelayan istana dingin. Berani memukulku? Kalian berdua jam saja? Serang dia. Siapa yang berani? Jika aku melihatmu menyakiti Tau Hua lagi, aku jamin, tulang-tulangmu tidak akan tersisa. Pergi! Kamu, Pergi! Nyonyaku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tunggu saja. Ayo pergi. Nyonya, ini salah Tau Hua yang tidak mampu, sampai membebani Nyonya. Bodoh, kamu adalah keluargaku. Di antara keluarga, tidak ada yang namanya membebani. Nyonya Permaisuri, si gemuk itu, tidak tahu dari mana mendapatkan pelayan yang memikat. Sepertinya nanti akan memesona Kaisar. Nangis apa nangis? Bikin pusing kepala istri ini. Jalan ya? Kalau begitu, biar istri ini yang urus langsung. Kenapa akhir-akhir ini ngantuk terus? Malas gerak. Ini dia si imut, dia yang mukul aku. Kayaknya kamu masih kurang dipukul ya? Kamu, jangan ganggu nyonya besarku. Nyonya besar Remyu. Ini kan si gendut itu? Kurang ajar sama Permaisuri, pantas dipukul. Kamu. Nyonya, bela aku dong. Kamu bilang dia permaisuri. Buktinya apa? Istri ini harus buktiin apaan ke kamu? Kamu cuma selir kecil. Berani masuk istana Lening tanpa izin, belum lagi ngasih anak buah berbuat jahat. Kamu juga mau dipukul ya? Selir buangan dari istana dingin berani bilang diri permaisuri. Gak takut ditertawakan pelayan? Kaisar emang gak suka penampilanku dulu, tapi gak pernah mencopot gelarku. Coba tebak, sekarang dengan kecantikan dan bakatku, masih adakah tempat buat kamu lompat-lompat? Cepat bawa anjingmu pergi dari sini. Atau, aku pukul juga kamu. Kaisar sengaja menempatkan permaisuri di istana terpencil ini, biar permaisuri bisa hidup tenang. Pelayan tak tahu diri ini berani berjualan di sini. Sampaikan perintah, perketat penjagaan istana dinjin. Jangan sampai istri ini. Lihat lagi pedagang kecil tak bermutu ini. Ya! Permaisuri, keluar istana tanpa izin itu dosa besar. Pikir baik-baik. Uang kita udah cukup, kalau nggak kabur sekarang. Nunggu si jalang itu datang ganggu kita apa? Tau Hua tunggu ya, aku janji bakal kasih kamu hidup enak. Nayonya. Bayu, kok kamu bisa datang? Kamu siapa? Dia nggak kenal aku. Aku dengar dari Tau Hua kamu suka sama permaisuri. Tapi dia gemuk dan jelek, pantas nggak sih? Sama pemuda ganteng kayak kamu? Gimana kalau jadi pacarku aja? Permaisuri itu bijaksana dan berhati mulia. Mana bisa dimengerti orang dangkal kayak kamu? Kalau kamu begitu mengaguminya, tapi dia berdiri di depanmu. Kok malah nggak kenal? Kamu Hihua? Permaisuri. Aku suruh Tau Hua antar makanan ke dapur istana. Tapi diambil temanmu. Diambil Kasim lain. Habis dipakai.
Nanti kotak makannya dikembalikan. Aku minta maaf padamu. Sudah kamu terima? Sial-sial, bukannya mau keluar istana, kok malah kabur. Makanan apa ini? Aku baru pertama kali melihatnya. Ini namanya hot pot. Hot pot. Waktu kecil, aku paling suka musim dingin. Makan hot pot bersama keluarga, semua berkumpul bersama. Hangat dan nyaman, inilah rasanya keluarga. Hihua. Permaisuri. Kamu bisa memanggilku King R. Keluargaku biasa memanggilku begitu. King R. Kamu benar-benar menganggapku sebagai keluarga? Tentu saja. Kamu dan Taohua, kalian berdua adalah keluargaku. Selama aku masih bisa makan, pasti tidak akan membiarkan kalian kelaparan. Nanti setelah aku keluar dari istana, aku akan buka restoran besar. Kamu dan Taohua tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup makan enak dan menghitung uang saja. Daging harus dimakan selagi panas, kalau tidak akan alot. King R, jangan pergi dari istana tanpa izin. Aku pasti akan memberimu penjelasan. $991. Permaisuri. Permaisuri, Ada APA? Tidak apa-apa, kurasa aku terlalu kurus karena diet. Hamba akan segera memanggil tabib untuk permaisuri. Tidak perlu, masalah kecil ini tidak perlu memanggil tabib. Permaisuri. Selamat permaisuri, ini adalah tanda kehamilan. Tanda kehamilan apa? Tolong tabib, jangan beritahu kaisar, hamba ingin memberi kejutan pada kaisar. Benar-benar kejutan, aku memberi tanduk pada kaisar. Semoga berita ini tidak tersebar. APA? Si imut di istana terpencil ternyata hamil. Hamba tidak berani berbohong, permaisuri sekarang sudah hamil 3 bulan. Terima kasih permaisuri. Bagus. Si imut itu tidak tahan kesepian, berani selingkuh. 11 kue, siapkan tandu ke istana terpencil. Siap. Maaf permaisuri, siapa suruh kamu pelet? Informasi itu pasti milik yang bayar tertinggi. Permaisuri tidak baik. Yigue fei datang. Ada apa? Apa dia bisa memakanku? Permaisuri, aku lihat dia sangat marah. Lebih baik kita jangan melawannya secara langsung. Wah. Permaisuri, mau pergi kemana? Haruskah aku melaporkan kemana aku pergi kepadamu? Di perutmu ini ada harta karun. Tak heran permaisuri buru-buru ingin kabur. Katakan, siapa pria hidung belang itu? Pria hidung belang apa? Harta karun apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Apa yang kamu bicarakan? Sudah di ujung tanduk masih berani keras kepala. Kemari. Ya, Taohua, Permaisuri, Taohua, permaisuri. Taohua, lepaskan aku. Layani dengan baik. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Lepaskan aku. Kamu hamil diam-diam, mengotori istana belakang. Aku hanya mewakili kaisar. Untuk memberantas orang jahat saja. Tangkap. Katakan, harta karun di perutmu ini milik siapa? Harta karun apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Apa yang kamu bicarakan?
Masih tidak mau bicara? Baik. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Lanjutkan. Permaisuri. Su Qinghuan. Pelayan kecilmu sudah meninggalkanmu. Kamu berani melawanku? Aku adalah permaisuri. Apa yang tidak berani? Bahkan seluruh istana belakang ini adalah kekuasaanku. Hari ini, kamu seorang permaisuri yang sudah diasingkan. Tidak layak disayangi, pukul sampai mati. Pukul! Kembalikan padaku. Ini adalah giok pribadi Kaisar, harta karun di perutnya. Jangan-jangan milik Kaisar? Tidak mungkin, bagaimana mungkin Kaisar menghamili gadis kecil ini? Katakan, dari mana giok ini? Urusanmu apa? Cepat kembalikan. Su Qinghuan, kamu tidak hanya mencuri orang, tapi juga mencuri giok. Hari ini, bahkan Kaisar Langit pun datang. Tidak bisa menyelamatkanmu. Lanjutkan memukul. Kaisar. Mohon belas kasihan Kaisar, selamatkan permaisuri kami. Akan Dibuna Ola Seliryi, mohon selamatkan permaisuri. Siapa di luar? Yang mulia, ini Dayang Permaisuri. Permaisuri? Cepat panggil. Panggil. Yang mulia, Selir ingin membunuh permaisuri kami. Cepat selamatkan dia. Berangkat ke Istana Lengin. Bayu ternyata adalah Kaisar? Kalau tidak bisa membuatnya mengaku, langsung saja habisi dia di sini, agar wajahnya yang menggoda tidak mempengaruhi Kaisar. Tak kesangka kau kakap sisha. Kalau kau tidak mau mengaku, jangan salahkan aku. Ayo, bawa dia. Singkirkan perempuan hina ini untukku. Paduka. Kaisar datang. Kalian semua bodoh, apa kalian tuli? Cepat seret dia dan bersihkan ini. Hormat pada Kaisar. Di mana Permaisuri Yesian? Permaisuri? Dia memanggil si imut itu permaisuri? Paduka, hamba juga baru datang, mana mungkin tahu? Aku tanya sekali lagi, di mana Permaisuri? Paduka, sekarang APA pun hamba ditanya. Hamba tetap tidak tahu. Tidak mungkin, Tuan hamba. Baru saja masih di sini. Hamba hina. Majikanmu sendiri tidak bisa kau jaga. Berkhianat padaku? Paduka, lebih percaya pada pelayan Kessel daripada hamba. Selir mulia berbohong. Dia memegang giok milik Paduka hamba. Berani menipu Kaisar? Paduka, hamba difitnah. Ini hamba temukan. Yesian, menipu Kaisar adalah kejahatan besar. Jangan salahkan aku tidak berbelas kasih. Katakan, di mana Su Qinghuan? Paduka, tidak ada APA di sana. Hanya tikus. Su Qinghuan, kenapa lukanya parah sekali? Bayu, cepat pergi. Iwan, Cepat pergi. Su Qinghuan. Panggil tabib. Baik. Perintah, Selir mulia melanggar aturan, denda gaji 3 tahun. Melanggar aturan? Dia permaisuri, kau Selir mulia. Hanya denda 3 tahun, sudah aku pertimbangkan. Pengabdianmu bertahun-tahun.
Tidak, Paduka. Permaisuri mengandung bayi. Dia mengandung anakku? Semua yang hamba lakukan hanya untuk menemukan pria jahat itu. Hamba melakukan ini untuk Paduka. Tidak perlu. Pria jahat yang kau maksud adalah aku. Bagaimana keadaannya? Yang mulia, putra mahkota tidak apa-apa. Siapa yang bertanya tentang putra mahkota? Aku bertanya tentang permaisuri. Permaisuri, luka-lukanya sangat parah, kondisinya kritis. Tapi apa? Permaisuri dilindungi berkekerajan. Sekarang sudah tidak apa-apa, hanya perlu istirahat sebentar. Hamba akan membuatkan beberapa ramuan obat untuk diminum permaisuri. Tidak sampai setengah bulan pasti sembuh. Pergilah ambil hadiahmu. Terima kasih, Yang Mulia. King R. Kau adalah kaisar? Bermain-main denganku menyenangkan ya? Mempermainkan Kasim dan menggoda permaisuri? Lakon skandal di istana belakang. Beberapa hari lalu aku mencarimu di istana Lening. Ingin mengaku segala sesuatunya, tapi tak disangka. Yezian, dia mendahuluiku. Maaf, aku terlambat datang. Aku hidup susah di istana dingin. Diinjak-injak oleh siapa saja. Tapi kau tidak peduli, tahu identitasku tapi tidak jujur. Menipuku untuk berbuat mesum denganmu. Sekarang kau datang dengan santai, bilang terlambat. Memang benar aku memarahimu. Kau adalah kaisar yang tak punya hati. Cepat turunkan gelar permaisuriku. Usir aku dari istana. Mulai sekarang, kita berpisah untuk selamanya. Kau tidak bisa diajak bicara. Suking Huan, sekarang kau adalah permaisuriku. Dan mengandung anakku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tapi kau jangan harap bisa lari dari istana. Selir. Maksudmu, ada yang sengaja menggoda kaisar? Benar, hamba hanya ingin memberi pelajaran kecil pada si manis itu, tapi tak disangka kaisar. Tidak ingat kebaikan lama. Bibi, hamba adalah orang Anda. Anda harus membantu hamba. Aku bisa membantumu. Tapi aku tidak bisa membantumu menyakiti putra mahkota. Bibi, hamba tidak mengerti maksud Anda. Kalau tidak mengerti, renungkan sendiri. Yezian ingat, aku membantumu. Bukan hanya karena hubungan darah, tapi juga untuk Yoraya. Membutuhkan seorang wanita berbudi luhur dan berbakat. Untuk melanjutkan keturunan kaisar. Kalau kau tidak bisa, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan hubungan keluarga. Bibi. Suking Huan, kamu cuma mengandalkan kehamilanmu sebagai keturunan kaisar saja. Ibu Suri dan kaisar melindungimu. Aku ingin lihat. Kalau kandunganmu hilang, apakah mereka masih akan melindungimu? Gagal kabur, malah dapat beban tambahan. Mengapa nasibku begitu sial? Paduka, sekarang kita sudah kembali ke istana permaisuri. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Paduka sekarang sedang mengandung, lebih baik fokus merawat kandungan. Menikmati kemewahan, bukankah itu baik? Bodohnya Tau Hua, di dalam istana ini. Penuh dengan intrik dan kelicikan. Tidak ada yang benar-benar bisa menyelamatkan diri. Kemewahan seperti sangkar burung ini, aku tidak tertarik. Tapi Kaisar, saat Paduka diintimidasi oleh Selirye, kulihat Kaisar benar-benar marah, sepertinya di hatinya. Pasti ada perasaan untukmu. Dia adalah penipu ulung. Entah bagaimana keadaan Suking Huan sekarang. Sebenarnya,
Kaisar, apakah hamba perlu masak memberitahu? Agar permaisuri datang menyambut? Aku tidak akan masuk. Oh ya, pelayan kecil di istana permaisuri. Bilang apa? Tauhua bilang, kesehatan permaisuri belakangan. Pulih dengan baik, bisa makan dan tidur. Dia memang mudah menerima keadaan. Kaisar, belakangan gejala anoreksia paduka kambuh. Dulu hanya permaisuri yang bisa mengobati penyakit paduka. Demi rakyat, paduka harus menjaga kesehatan Kaisar. Kamu benar. Ini juga untuk kesejahteraan negara Yo. Ayo. Enak. Satu hal baik di istana permaisuri, kalau mau makan tengah malam tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi ke dapur istana. Makan pelan-pelan, nanti setiap hari aku buatkan makanan enak. Entah apakah marahnya sudah reda. Tapi dasarnya baik, bahkan pada pelayan saja begitu baik, seharusnya. Tidak tega menolak aku. Kenapa kamu datang? Apa? Istana kamu? Aku tidak boleh masuk? Jelas-jelas lapar, mencium bau makanan langsung datang. Paduka permaisuri tidak tahu, Kaisar setiap hari khawatir memikirkan urusan negara. Sudah 3 hari tidak makan. Kalau begini terus, badan ini bisa ambruk. Tidak peduli. Apa katamu? Aku bilang aku tidak peduli. Peduli apa aku kau sudah 3 hari tidak makan? Atau 10 hari tidak makan, itu tidak ada hubungannya denganku. Su Qinghuan, aku sudah kasih kau jalan keluar, jangan kau tidak tahu diri. Tidak tahu diri lagi bagaimana? Kalau kau tidak suka, masukkan saja aku ke istana dingin lagi. Tidak apa-apa, jalannya aku sudah hafal. Kalau tidak bisa, habisi saja aku. Lagi pula di istana ini, banyak yang ingin menghilangkanku. Oh, tunggu, perutku masih mengandung anakmu. Kau mau menghukumku? Tunggu saja setelah anak ini lahir. Su Qinghuan, Kaisar. Permaisuri, Kaisar sungguh-sungguh mengkhawatirkan Yang Mulia. Tapi dia tetap Kaisar, kadang sulit mengungkapkan perasaannya. Saat Yang Mulia terluka, dialah yang paling cemas. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan putra mahkota di perut Yang Mulia. Aku benar-benar terlalu marah. Bagaimana? Orang-orang kita sudah disiapkan, kan? Nyonya, hamba tidak mampu. Di istana permaisuri, semuanya penjaga pribadi Kaisar, penjagaannya sangat ketat. Bukan cuma menyusupkan 1 orang hidup-hidup. Bahkan seekor lalat pun sulit masuk. Bodoh! Si Nyonya bodoh. Tenang, Nyonya. Sepertinya kali ini Kaisar benar-benar bertekad melindungi si manis itu dan harta di perutnya. Semakin mereka begitu, semakin aku tidak bisa membiarkan harta itu bertahan. Sikei, Nyonya. Kalau orang tidak bisa masuk, bagaimana dengan barang? Barang pasti bisa masuk, kan? Seharusnya bisa. Nyonya, Kaisar bilang akan menemani Yang Mulia makan siang. Lihat, dia bawa banyak makanan enak. Dia saja tidak tahu makanan apa yang kusuka, bilangnya baik padaku. Lihat ini, sikut kristal, bahkan daging lapis ada. Bagaimana aku makan ini? Sayur itu bisa dimakan. Ayo, ambilkan sayur itu. Katakan padaku, siapa yang memasak sayur ini? Ini, Nyonya. Sayur yang sampai ke tangan Tuan di istana. Semuanya dibuat oleh para koki dapur kekaisaran. Dapur kekaisaran cuma segini kualitasnya? Lihat daunnya, lembek.
Ayo, kamu cicipi. Nanti jangan bilang aku cari-cari kesalahan. Hamba tidak usah mencicipinya. Lari kemana kau? Hamba menghadap Yang Mulia. Hamba baru saja menabrak Yang Mulia. Mohon ampunan Yang Mulia. Membunuh permaisuri, itu kejahatan yang pantas dihukum mati. Awas. Seret dia keluar dan interogasi dengan keras. Siap. Inilah kehidupan keras di istana belakang. Begitu mati, tak ada bukti lagi. King Er, hadiah makanan dari Kaisar, kau tidak memakannya, kan? Siapa sebenarnya yang begitu berani meracuni? Makanan yang Kaisar berikan? Jadi korban palsu. Cukup pakai jari kaki mikir. Sudah tahu pasti itu Yesian. Sudahlah, utang lunas dengan nyawa, aku juga maafkan. Bahkan kalau tidak diracuni, makanan itu bukan untuk dimakan manusia. Ternyata perhatian Kaisar padamu malah berlebihan. Racun pun tak seberacun mulutmu. Dapur kekaisaranmu benar-benar perlu ditata ulang. Kalau begini terus, aku juga jadi tidak nafsu makan. Kau baik-baik saja. Mengingat kau sudah menyelamatkanku, aku akan buatkan mumi. Bahan-bahan di dapur kecil memang kurang lengkap. Sungguh membatasi performa koki sepertiku. Kalau saja bisa pergi ke dapur kekaisaran. Tapi, dapur kekaisaran adalah area terlarang di istana. Kita tidak bisa masuk keluar sesuka hati. Kaisar. Seorang penguasa negara, cara makannya. Kok seperti anak kecil? Kaisar, enak tidak? HM, enak. Kaisar. King Er, ada apa? Bisakah Kaisar memenuhi satu permintaan kecil dariku? Katakanlah apa yang kau mau, Kaisar akan penuhi. Benarkah? HM, Yakni, aku ingin memasak di dapur kekaisaran. Banyak bahan di sana yang tidak ada di dapur kecil. hanya itu? Tentu tidak masalah, tapi kau juga harus berjanji pada Kaisar. Katakan, Setiap hari harus masak satu hidangan, dan tidak boleh sama. gampang sekali. Kaisar benar-benar penguasa yang bijak dan suci. Memasak ladan sepanjang masa. Tapi King Er, Kaisar juga punya satu hal untukmu. Meski Kaisar memakan makananmu, bukan berarti Kaisar sudah tidak marah lagi. Kau gila? Aku baik hati masakin makan. Aku bahkan tidak peduli padamu. Hanya karena kau makan makanan aku bisa maafkan kau. Memang begitu keadaannya. Kau ini permaisuri negara. Masa setiap hari bicara soal turun tahta dan cerai? Kamu yang pertama kali mengusirku ke istana dingin. Kamu baik padaku saat suasana hatimu baik. Saat suasana hatimu buruk, kamu mengusirku. Kenapa aku harus menjadi burung yang kamu pelihara dalam sangkar? Su King Huan, kamu. Aku tidak akan berdebat denganmu. Nyonya, Anda jelas sangat peduli pada Kaisar. Tapi kenapa selalu membuatnya marah? Dia yang pertama kali tidak masuk akal. Siapa yang peduli padanya? Aku hanya takut dia mati kelaparan dan menyeretku untuk dikubur bersamanya. Pertama kali datang ke dapur kekaisaran di siang hari, sangat ramai ya. Nyonya, begitu banyak makanan enak. Hamba seumur hidup tidak pernah melihat begitu banyak makanan enak. Bahan-bahannya cukup segar. Orang-orang di dapur kekaisaran, bagaimana caranya? Bisa membuat setiap hidangan menjadi tidak memuaskan? Nyonya, ada keperluan apa datang ke dapur kekaisaran? Selamat, Chef. Nyonya hamba adalah permaisuri. Dia datang ke dapur kekaisaran untuk memasak. Oh, ternyata permaisuri yang datang. Anak-anak, berhenti bekerja. Yang paling mulia di istana, permaisuri, akan memasak sendiri. Nyonya, ada apa? Hamba sangat takut. Jangan takut. Chef Wang, aku tidak tahu kapan pernah menyinggungmu. Apa maksudmu?
Anda adalah Nyonya yang mulia. Hamba hanya pelayan, mana mungkin Anda menyinggung hamba. Anda tidak mengambil nyawa hamba, hamba harus bersujud pada Anda. Kalau begitu, minggirlah, aku akan memasak. Tengah Semua, permaisuri akan memasak. Bodoh, cepat minggir. Kepala, bagaimana bisa kamu memperlakukan permaisuri seperti ini? Tidakkah kamu takut menyinggungnya? Menyinggungnya? Permaisuri itu tidak ada artinya. Di istana, hanya selir yang menjadi nyonya. Yang lainnya sampah. Belakangan ini, aku setiap hari mempelajari menu kekaisaran. Hari ini akhirnya berhasil. 11 kue, berangkat. Kita pergi ke dapur kekaisaran. Ya. Nyonya berangkat. Hamba menghadap selir. Selir berumur panjang. Yesian. Datang untuk apa? Sungguh sial. Hu Qinghuan, kenapa kamu di sini? Kamu berani memanggil namaku langsung. Aku permaisuri. Kamu selir, siapa yang lebih tinggi tidak tahu. Tidak tahu aturan. Apa maksudmu? Tahu Hua. Tunjukkan padanya. Ya, hamba mengerti. Selir Ye harus berkata. Hamba Selir Ye, menghadap permaisuri. Permaisuri berumur panjang. Bagaimana? Masih belum mengerti? Kaisar tiba. Hormat kepada Kaisar. Ini sudah jam berapa? Mengapa makan siang Kaisar belum siap? Aku takut tidak ada makanan, jadi aku datang mencarimu sendiri. Su Qinghuan, kamu berjanji akan memasak untukku. Apakah janjimu masih berlaku? Bukankah aku sudah mulai memasak? Kok sabarnya sedikit sekali? Tidak ada sama sekali. Bisa terpikir untuk memikat Kaisar dengan kemampuan memasak. Benar-benar lucu. Aku tidak percaya. Aku tidak mungkin kalah darimu. Shike, hamba di sini. Sudah lihat masakan si lucu itu? Cari bahan-bahannya, setiap jenis satu, untukku. Aku akan menirunya. Aku tidak percaya. Dia bisa membuat Kaisar makan masakannya, tapi aku tidak bisa. Baik, Nyonya. Yesian, keberanianmu sangat kecil. Omong kosong. Aku sudah lama berguru pada koki. Mengapa harus takut dengan api kompor kecil ini? Kamu lihat aku ngapain? Permaisuriku memang berbeda dari yang lain. Berdiri saja ngapain? Cepat ke sini usap keringatku. Hanya merebus sup saja, bahan-bahanmu. Masih mentah semua, bagaimana Kaisar bisa makan? Kamu pikir ini memberi makan babi? Kamu berani menghina Kaisar sebagai babi? Ini adalah kejahatan yang bisa dipenggal. Kaisar, dia menghina Anda sebagai babi. Kaisar, hamba bukan bermaksud begitu. Keluarga Ye, hati-hati dengan ucapanmu. Tahu Hua, masukkan bahan-bahan ke dalam kotak makanan. Bawa semuanya kembali ke istana. Meniru tapi tidak sempurna. Mengerti? Kaisar, aku pergi dulu. Jika ingin makan, datanglah ke istana mencariku. Sampai jumpa. Kaisar, Ada apa? Kamu tidak serius ingin aku minum air cuci panci ini, kan? sup hamba memang tidak bisa diminum, tapi untungnya, hamba sudah menyiapkan satu hidangan. Fululingshi, silicon daikoba. Kali ini berbeda, hidangan ini terbuat dari daging rusa, bunga teratai, dan jamur lingsi segar yang jola khusus. Rasanya lezat, silakan Kaisar mencoba. Selir Ye, kamu tidak berbakat dalam memasak, aku menasihatimu. Jangan mencoba lagi, lebih baik menyerah saja. Selain itu, semua koki di dapur istana tidak terampil, mulai hari ini. Usir mereka semua dari istana. Nyonya, ini adalah jatah bulanan dari istana, silakan dilihat.
Apa yang terjadi bulan lalu? Kenapa bulan ini hanya tersisa 10 biji? Hamba yang tidak jujur ini enggan bekerja dengan baik. Bahkan jatah Nyonya Permaisuri pun tidak dihiraukan. Mohon Nyonya mempertimbangkan, hamba sudah bertanya pada orang dari Departemen Urusan Dalam, tapi mereka bilang sekrup ini tidak bisa. Harus dibagi 2 dulu dengan Permaisuri, sisanya. Bagus. Jadi yang aku pakai adalah sisa dari Suking Huan itu? Pergilah. Baik, Nyonya. Suching Wanasai Manasai to you. Hanya mengandalkan janin di perutnya untuk menekanku. Shikei, siapkan lagi obat bius yang ditaruh di minuman terakhir kali. Masih harus disiapkan? Obat itu sudah digunakan terakhir kali. Hamba takut Kaisar mengetahuinya. Kamu tahu apa? Justru karena obat itu sudah digunakan dan berhasil, makanya aku ingin menggunakannya lagi. Kalau Su Qingwan bisa dapat kasih sayang dengan obat itu, aku juga bisa. Baik, Nyonya. Hamba segera melakukannya. Kaisar tidak mau makan masakanku? Baiklah, aku akan taruh obat ini di masakan Su Qingwan. Kali ini, aku pasti berhasil. Lu, Senkoki Istana. Nona Tahua, Anda datang. Bahan-bahan yang diminta Permaisuri sudah siap? Semua yang Permaisuri minta sudah di sini. Ini tambahan, butuh beberapa bahan. Baik, Nona Tahua, ikut hamba untuk mengambilnya. Selesai. Kaisar yang lama tinggal di istana, pasti belum pernah mencoba sate, kan? Permaisuri hari ini lagi-lagi kreatif. Enak, sangat enak. Inger, kamu selalu memberi kejutan untukku. Kaisar, hamba sudah rajin seperti ini, apakah bisa memberi hamba hadiah? Mau hadiah apa dari Kaisar? Suking Huan, apakah akan meminta kasih sayang dari Kaisar? Inger, tanganmu kram? Kram apa? Aku mau uang, uang. Ternyata yang dia mau adalah uang. Xiao Guizi, hadiahkan Permaisuri 1000 tael. Hanya 1000 tael? Emas. Baik. Hadiahkan, Permaisuri, 1000 tael emas. Dapat, ini emas. Setelah keluar dari istana, modal usaha sudah ada. Emasku. Dengan harga emas sekarang 1000 per gram, ini pasti bernilai jutaan. Ternyata dia masih ingin kabur. Pergi lagi, marah lagi. Datang bulan kali ya? Apa itu datang bulan? Kamu masih kecil, tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba panas sekali? Perasaan ini sangat familiar. Kenapa hari ini panas sekali? Jendelanya belum dibuka? Buka jendelanya. Ini, apa yang terjadi? Tubuhku tiba-tiba panas sekali. Sepertinya bukan karena cuaca, melainkan mirip dengan perasaan hari itu. Selir Ye. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apalagi yang bisa dilakukan pria dan wanita berduaan? Hamba datang untuk melayani Yang Mulia. Jadi, yang beberapa kali memberi obat adalah kamu. Yang Mulia salah paham, itu Permaisuri yang memberi obat. Hamba datang sebagai penawarnya. Jangan cari alasan. Ya, kejadian hari itu memang perbuatan hamba, tapi hamba hanya ingin Yang Mulia menyayangi hamba. Apa salah hamba? Kamu,
Tidak tahu malu. Biarkan hamba melayani Yang Mulia. Selir Ye, kamu salah minum obat ya? Berani melakukan hal kotor seperti ini? Su Qinghuan, kenapa kamu lagi? Kenapa kamu selalu merusak rencana baikku? Aku merusak rencanamu? Jelas-jelas kamu yang berniat jahat. Malah ingin menuduhku. Yang Mulia, Diam. Pengawal, bawa Selir Ye keluar. Yang Mulia, jangan. Yang Mulia, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku karena menyelamatkanmu? Aku hadiahkanmu, malam ini, tidur bersamaku. Su Qinghuan, apa yang kamu berikan padaku? Ini obat penawar yang hamba minta dari tabib. Hamba sudah minum satu, tenang saja. Tidak sampai satu dupa, efeknya akan hilang sendiri. Su Qinghuan, jangan pergi. Aku merindukanmu. Su Qinghuan, kamu berani sekali. Hamba hanya ingin menjaga kesucian Yang Mulia. Lihat, sekarang nafsu sudah hilang kan? Bagus, Su Qinghuan, kamu sangat hebat. Terima kasih pujian Yang Mulia, hamba juga merasa cukup cerdik. Bagaimanapun, hasilnya baik bukankah sudah cukup? Bahkan jika Anda tidak menghargai para menteri Anda, itu adalah prestasi besar. Mana bisa begitu? Yang pantas dihadiahi hadiah, yang pantas dihukum, jangan ada yang lolos. Terima kasih Yang Mulia. Dengan titah kekaisaran, Selir Ye, kelakuannya tidak baik. Melanggar aturan istana, diturunkan jadi Zhaoi. Titah selesai. Nona Selir, Nona Zhaoi, silakan terima titah. Su Qinghuan, kamu ini imut sekali. Aku pasti akan bikin dia. Yang Mulia, utara-utara sudah tiba di ibu kota. Juga membawa sepikuk surat untuk Baginda. Wah, utara-utara ini benar-benar tidak tahu diri. Berani mengeluarkan kata sombong, mau pakai masakan Yao untuk mengalahkan orang Yao. Baik. Pergi bilang pada mereka bahwa Kaisar mengizinkan mereka pakai dapur kekaisaran. Jangan sampai anak kecil utara-utara bilang Kaisar menyakiti mereka. Nona, saya sudah kembali dari cari gosip. Katanya baru-baru ini, Utara menjur mutusin. Utusan utara-utara? Iya, katanya mau tantang keahlian masak kerajaan langit kita. Ada hal seperti itu juga? Iya dong. Katanya Kaisar sedang memanggil koki-koki dapur kekaisaran untuk bahas strategi lawan musuh. Masa ia andalkan koki dapur kekaisaran yang cuma bisa masak makanan hangat itu? Murong yang berharap mereka bisa kalahkan utara-utara? Ngimpi apa? Resep rahasia keluarga Su, nasi goreng telur emas, sudah jadi. Nona hebat sekali. Kuma, Casey Kaisar makan nasi semalam. Jangan-jangan kena hukuman. Tahu Hua, dasar gadis tidak tahu nilai. Nasi goreng seenak ini, kalau dia berani menyalahkanku. Ya sudah, aku tidak masakin dia makanan enak lagi. Tadi kamu tertawa apa? Hamba lihat cara masak Nona sangat unik. Hati jadi tidak tahan senang. Tawa ini tawa senang. Mulut cukup manis. Kamu siapa? Kesini buat apa? Hamba Lu Lanya. Datang ke dapur, tentunya untuk memasak. Oh, ternyata ini juga koki. Silakan saja kalau begitu. Nasi mutiara tumis ini, warnanya sangat bagus, aromanya harum pekat. Bisa dilihat panasnya sangat pas. Nona bisa mengubah yang busuk jadi ajaib. Bisa dilihat keahlian masaknya. Sangat mendalam ya. Tentu. Ini kan keahlian wajib ujian koki. Tapi, kalau hidangan ini dimasak dengan cara lain, mungkin rasanya akan lebih enak. Cara apa? Coba jelaskan lebih detail. Kalau Nona ingin melihat, maka saya akan memperlihatkan kebodohan saya. Loulanye ini benar-benar punya keahlian. Bukan sekadar tampilan. Wah, Yin Zi Xiang, Tian Xiang Jiao, bahkan Saffron asal Persia. Sebagai
Aku belum pernah melihat tempat ini, tidak usah. Sepertinya orang ini bukan dari istana. Nona, silakan cicipi. Gaya bumbunya sangat berbeda dengan Zhong Yuan, tapi punya rasa yang unik. Anda adalah? Aku orang dari Beimo. Orang-orang Dayou sering menganggap diri mereka sebagai negara superior. Sering menyalahkan masakan lain sebagai tidak enak atau tidak otentik. Nona termasak yang jarang, berari lapang. Sebagai koki, tidak menghargai masakan lain? Bagaimana bisa? Bisakah Anda mengajarkan resep masakan ini kepada saya? Oh iya, zaman dulu dan sekarang berbeda. Sekarang berbagi pengetahuan, tapi resep zaman dulu adalah harta. Tidak mudah dibagikan. Tidak apa-apa. Kalau merasa terlalu sulit, tidak usah. Nona terlalu khawatir, ini hanya hal kecil. Saya akan mengajarkan masakan ini sepenuhnya. Benarkah, Loulanye? Kamu benar-benar orang baik. Kaisar tiba. Dia hidung babi ya? Belum makan dia sudah datang. Sekarang kamu hamil, tidak perlu diet lagi. Terima kasih, Kaisar. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pasti ada maksudnya. Sebulan lagi adalah hari pertandingan masak. Antara Dayou dan Beimo. Saat itu, aku harap kamu bisa mewakili Dayou. Tentu saja bisa. Tapi kalau saya menang melawan Beimo, Kaisar, izinkan saya satu permintaan. Aku setuju. Pertandingan kecil, mudah menang. Setelah menang, saya akan minta cerai dan keluar istana. Omongan kosong, buat surat perjanjian. Kenapa? Kamu takut aku ingkar? Hanya ingin menyimpan tulisan Kaisar. Kalau saat itu dia masih ingin pergi, aku akan bebaskan dia. Loulanye, kenapa kamu datang? Beberapa hari lagi adalah hari pertandingan antara Beimo dan Dayou. Kamu jago masak, pasti akan mewakili Dayou, kan? Tentu saja. Kampung halamanku hampir tidak ada sungai atau laut. Ikan seperti ini baru pertama kali kulihat. Bolehkah aku melihatnya? Bagaimana cara memasak ikan ini? Cara ini sederhana, tidak perlu penanganan khusus. Cukup dikukus saja, nanti aku ajari kamu resepnya. Apakah ini tidak terlalu merepotkan? Tidak, kamu sudah mengajariku beberapa resep. Aku anggap ini sebagai balas budi. Boleh tahu nama gadis ini? Namaku Su King Huan. Kamu bisa memanggilku Nona Su. Nona, sepertinya dia belum menikah. Pernahkah Nona Su ke Utara Gurun? Belum, tapi sudah aku rencanakan. Setelah lomba masak selesai, Kaisar mengizinkanku keluar istana. Aku akan pergi ke Utara Gurun, mencicipi berbagai hidangan eksotis. Nanti, Loulanye, bersedia menjadi pemandu Nona Su. Sepakat, apapun hasil lomba masaknya. Kamu pasti jadi temanku. Silakan utusan dari Utara Gurun naik panggung. Sebelum lomba dimulai, aku ingin meminta hadiah dari Kaisar You. Silakan utusan berbicara. Aku ingin meminang juru masak Su King Huan. Jika Kaisar berkenan, Utara Gurun akan mengundurkan diri dari lomba. Dan Mirek masukin sejauh sampai. Kurang ajar. Su King Huan adalah permaisuri You. Jangan bermimpi. Benar-benar wanita penggoda, bahkan utusan Utara Gurun terhipnotis olehnya. Ternyata Nona Su adalah permaisuri. Sungguh seperti bidadari turun ke bumi. Luar biasa. Maafkan kalian kengkengku. Nona Su bukan orang biasa. Tidak seharusnya terkurang di istana. Lagipula, ini bisa membawa perdamaian di perbatasan. Kudengar keluarga kerajaan Zhou suka dengan transaksi menguntungkan seperti ini. Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku Su King Huan. Bukan barang yang bisa diperdagangkan. Kerajaan You tidak akan membuktikan kekuatan kami. Dengan mengorbankan wanita, kami pasti menang dalam lomba ini. Mohon utusan menepati janji. Lomba dimulai. Hidangan yang akan kumasak bernama gulai manis. Bukankah ini masakan Yo? Benar, tapi gulai manis kami berbeda. Kami menggunakan daging punuk, unta terkuat dari Utara Gurun. Teksturnya lembut, meleleh di mulut, lebih enak dari daging babi Yo. Lebih menonjolkan cita rasa hidangan. Tahu Hua, gimana hamnya? Tidak tahu, Su King Huan. Ham sangat penting untuk hidanganmu. Tanpa ham,
Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa mengejutkan semua orang. Yeshian, gimana ham aku? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sekarang adalah waktunya untuk membanggakan negara, bukan waktumu untuk bersaing merebut perhatian. Kau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Permaisuri, jangan asal menuduhku. Aku ingin melihat. Kau tidak punya ham. Lihat saja apa yang bisa kau buat. Baik. Kalau begitu, aku akan tunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Waktu habis. Su Qinghuan, inikah hidangan yang kau bawa untuk kompetisi? Sangat konyol. Kubis jelek ini, bahkan keluarga paling miskin pun tidak mau memakannya. Kau masih menganggapnya sebagai harta karun. Bukan urusanmu. Kau? Aku belum pernah melihat. Haiden Ganyong Begitu Indah. Ada aroma susu dan rumput yang halus. Memang, keterampilan juru masak dari utara tidak biasa. Kali ini permaisuri pasti kalah. Ibu, Yo belum kalah. Aku percaya pada permaisuri. Hanya kubis jelek, tidak malu? Ya, juga. Apa yang spesial dari kubis? Inger, jangan takut. Menurutku, hidangan yang kau buat selalu yang terlezat di dunia ini. Biarkan mereka melihat. Ini. Aroma apa ini? Sangat harum. Lapor pada Ibu Suri, ini adalah sup misterius Taisu. Warnanya jernih, meskipun terlihat sederhana. Tapi mempertahankan bentuk asli bahan-bahannya. Hidangan seperti ini benar-benar bisa mengalahkan utara. Hidangan sederhana seperti ini tidak pantas ada di sini. Menurutku, permaisuri jelas-jelas hanya mencari perhatian. Diam. Kaisar, cobalah juga. Bagaimana pendapat Kaisar tentang sup kubis bening yang kubuat ini? Ya, Kaisar, katakanlah, bagaimana? Lezat. Rasa ini seharusnya hanya ada di surga. Jarang bisa dinikmati di dunia. Tidak menyangka permaisuri memiliki kemampuan seperti ini. Bagaimana pendapat utusan tentang hasil kompetisi ini? Aku sudah tahu kemampuan permaisuri. Yudhara kalah. Kami mengakui kekalahan. Lou Lanye juga mengakui kekalahan. Karena pemenang sudah jelas. Lou Lanye pergi dulu. Tidak heran Kaisar hanya makan hidangan permaisuri. Sebelumnya, ternyata aku meremehkanmu. Bayu. Terima kasih sudah percaya padaku. Su Qinghuan Si Manis. Aku pasti akan membuat lebih menderita daripada mati. Sampaikan perintah Ibu Suri. Perintah Ibu Suri, selir yi tidak menjaga moral, iri hati. Diturunkan menjadi cairan, merenung diri selama setahun. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Ibu Suri menghukumku, menurunkan pangkat dan merenung? Bagaimana bisa? Aku kan keluarga Ibu Suri. Wah, Yang Mulia, maaf hamba lancang, Ibu Suri.
Sudah memberimu satu kesempatan, tapi Anda sendiri yang tidak memanfaatkannya. Memang benar Ibu Suri adalah bibimu. Tapi beliau juga Ibu Suri dari Joraya. Anda, terimalah titah ini. Yang Mulia, Kalah ya terima. Pangeran kedua, berani-beraninya kau mengajukan. Tidak seperti ini. Meski dia adalah permaisuri, tapi sebenarnya dia merindukan kebebasan. Tidak seharusnya terkurung dalam empat tembok istana ini. Setelah lomba masak selesai, Kaisar mengizinkanku keluar istana. Aku akan pergi ke utara gurun, mencicipi berbagai makanan eksotis. Nanti di Lowland, aku dengan senang hati menjadi pemandu Nona Su. Sepakat. Jika Anda benar-benar mencintainya, bukankah seharusnya menghargai keinginannya? Apa maksudmu? Tidakkah Anda ingin mendengar pendapat Nona Su sendiri? Bagaimana jika dia mau ikut denganku? Nona Su, baru saja selesai bertarung, tidak istirahat dulu? Masak itu tidak melelahkan, bagiku. Masak justru melepas penat, Lolanye. Kamu akan kembali ke utara gurun? Ya, kedatanganku kali ini ingin bertanya pada Nona Su. Apakah kau mau ikut denganku ke utara gurun? Tentu saja aku mau. Bagus, aku akan langsung memberitahu Kaisar Yoraya. Agar kita bisa pergi bersama Yo. Tunggu, kenapa kamu yang memberitahunya? Tentu harus mencabut hubungan kalian dulu. Aku adalah permaisuri Yoraya, dan aku sedang hamil. Aku tahu, pria utara gurun. Berbeda dengan Yo, lebih mementingkan kehormatan wanita. Aku menyukaimu sejak pertemuan pertama. Aku sudah jatuh cinta padamu. Jika aku, Lolanye, bisa mendapatkan istri sepertimu, itu akan menjadi keuntungan terbesarku. Aku juga akan menganggap anakmu sebagai anakku sendiri. Dia tidak perlu seperti pangeran mahkota Yo. Terikat banyak aturan, dia akan menjadi anak padang rumput yang bebas. Pangeran kecil yang paling bahagia. Aku tahu, semua yang kau katakan sangat indah. Tapi aku hanya menganggapmu sebagai teman, dan aku yakin ayah anak ini juga akan memberinya masa kecil yang bahagia. Jika kau tidak menyukaiku, mengapa kau mau? Kurasa kau salah paham, alasan aku ingin pergi ke padang pasir utara adalah karena aku merindukan dunia yang lebih luas di luar istana. Aku ingin mencicipi semua makanan lezat di dunia, aku mau pergi bersamamu. Juga karena kau adalah sahabat sejatiku dalam hal memasak. Aku tidak memiliki perasaan cinta padamu. Aku tidak peduli, asalkan kau mau ikut denganku. Kita bisa menjadi sahabat seumur hidup. Terima kasih karena mau menjadi sahabat seumur hidupku. Tapi sekarang aku sudah menjadi permaisuri Dayo, istri Emu Romyan. Ibu dari pangeran masa depan, aku memang merindukan kebebasan, tapi aku tidak bisa meninggalkan mereka. Misterius sekali, mau dibawa kemana aku ini? Yang Mulia akan segera mengetahuinya. Yang Mulia, kita sudah sampai. King Er. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku sendiri membuatkanmu semangkuk mie panjang umur. Ini pertama kalinya membuat makanan, tidak tahu rasanya bagaimana, semoga. Dan anak kita bisa berumur panjang, bahagia dan sehat. Wangi sekali, ini benar-benar buatanmu? Sakit tidak? Kenapa bisa tidak hati-hati seperti ini? Tidak apa-apa, hanya belum terbiasa saja. Ngomong-ngomong King Er, cepat makan. Nanti jadi tidak enak. Bagaimana, enak gak? Enak. Mulai sekarang masak di rumah kita semua kau yang urus, aku ini dewa masak. Bisa pensiun deh. King Er, terima kasih karena mau untukku. Tinggal di dalam istana ini, tapi aku tidak tega mengurungmu di balik tembok istana. Ada Pembonu. Bayu. Yang Mulia Ibu Suri, kumohon. Yang Mulia Ibu Suri. Semua pembunuh sudah dibasmi oleh pasukan Su. Mereka semua dikirim oleh Yesian. Kau sudah menyerahkan Hufu. Bagaimana bisa memobilisasi pasukan Su untuk menyelamatkan? Yang Mulia Ibu Suri tidak tahu. Pasukan Su meskapan pada Hufu. Tapi dengarkan perintah keluarga Su. Harap Ibu Suri. Atas jasa pasukan Su yang melindungi Yang Mulia. Jangan perlakukan permaisuri dengan buruk. Ayah,
Aku dengan rela hati berlutut di sini, tidak ada hubungannya dengan Ibu Suri. Permaisuri. Mengapa kau begitu keras kepala? Ibu Suri, kumohon, biarkan aku bertemu Kaisar. Yaner bilang, dia tidak ingin bertemu denganmu. Dia bilang kalian punya janji, sekarang dia akan menepatinya. Kau segera pergi dari istana bersama Jenderal Su, dari sekarang berpisah tanpa hutang. Yurongyan, brengsek kau. Atas dasar apa kau mengambil keputusan untukku? Maafkan aku. King Er. Jika hari ini aku bertemu denganmu, aku tidak tega melepasmu pergi. Permaisuri, ayo kita pergi. Aku tidak mau pergi. Yurongyan, aku masih ingin membuatkanmu banyak makanan enak, kau belum memberi nama anak kita, Yurongyan. Jenderal Su, bawa putrimu pergi. Aku tidak mau pergi. Yurongyan, aku beritahu kau. Jika kau berani menyuruhku pergi, aku akan menikah dengan Lo Lanye, aku akan membuat anakmu memanggilnya ayah saat besar nanti menyerang Dayo. Keter Laoyuan. Bibi. Tolong aku, Bibi, aku mengirim pembunuh. Untuk membunuh si imut itu, aku tidak berniat membunuh Kaisar. Bibi, bodoh, cemburu buta dan dengki kejam. Kau tidak pantas menjadi keluarga Yi. Mengingat kau keponakanku, aku akan memberimu akhir yang terhormat. Mertua, King Huan tidak akan. Kenapa, kan? Jangan ucapkan kata-kata sial itu. Jika King Huan kenapa-kenapa, aku ini. Lahir. Permaisuri melahirkan seorang pangeran kecil. Bagus sekali, aku akan menjadi ayah. Aku akan menjadi kakek. King Er, kau sudah bekerja keras. Tidak melahirkan lagi, tidak akan melahirkan lagi. Baik, tidak usah lagi, satu sudah cukup. Punya anak laki-laki dan perempuan lengkap, sepertinya tidak buruk. Baik, mari lengkapi kebahagiaan itu. Kamu kok tidak punya pendirian sama sekali? Kamu sebenarnya mau punya satu anak atau banyak anak? Aku hanya menginginkanmu. Catatan sejarah menulis, Kaisar Yurongyan dan Permaisuri Su King Huan sangat mesra. Dia membubarkan harem demi sang permaisuri, menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa.